Shalom Amang Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya, tetap semangat dan terus-menerus memuji, memuliakan Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sikap, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada Senin 25 November 2024, nats renungan kita dari Lukas 15 ayat 18. Demikian bunyinya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah menyesali kesalahannya. Amang Inang, saudara-saudaraku, seringkali kata salah, perbuatan ataupun perkataan seorang muda dan juga pemikiran yang pendek terhadap orang tua. Masa muda adalah masa mencari jati diri, merasa bahwa dia telah mampu berdiri di atas kaki sendiri, yang tidak perlu lagi diajari dan menginginkan kebebasan tindakan seturut keinginannya. Ternyata saudaraku, karena tidak mau lagi menerima ajaran dan nasihat, akhirnya hidupnya hancur. Seperti yang dialami anak yang hilang dalam teks ini. Biasanya setelah jatuh ke lubang atau setelah menghadapi sakit, kepahitan, kemudian barulah menyesal. Penyesalan selalu datang terlambat. Terlambatlah sudah. Setelah harta warisan yang telah dia terima habis karena dia hanya bisa menghabiskan berfoya-foya. Tidak ada penempatan uang untuk menunjukkan keberlangsungan hidupnya. Setelah orang lain menyisihkan dia menjadi budak, menjadi gembala, hanya menyisahkan kepahitan. Akhirnya dia memutuskan seperti perkataan dalam nats ini. Mungkin kita pun baik yang muda maupun yang tua, kita juga bisa salah dalam perkataan dan perbuatan kita terhadap orang tua, orang yang lebih tua ataupun kepada sesama. Seringkali kita memaksakan kehendak sekalipun kita tidak tahu konsekuensi dari apa yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan karena pikiran yang pendek. Saudara-saudaraku, namun akhirnya jatuh ke dalam lubang sekalipun sudah ada nasihat. Karena kemarahan, setelah jatuh akhirnya menyesal. Namun demikian tidak ada kata terlambat untuk menyesal, saudaraku. Mengakui perkataan dan perbuatan kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah sendiri. Sudah begitu banyak nasihat peringatan melalui firman Tuhan. Sebelum jatuh ke dalam lubang, lakukanlah firman itu. Sekalipun telah salah, datanglah kepada Allah dan sesalilah kesalahan itu, sebab Dia adalah Allah pemurah dan penuh kasih kepada orang yang menyesal dan bertobat dari perilakunya yang tidak baik itu. Saudara-saudaraku, kiranya kita hidup di dalam pertobatan yang benar, sehingga kita betul-betul bangkit dan berubah dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita mengingat bahwa Bapa kita yang di sorga penuh kasih. Marilah kita terus menerus di dalam mengakui akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita,
di hadapan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami untuk kami selalu menyesali akan segala dosa kami dan melakukan kehidupan yang baru sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu. Bapa di surga, sepanjang aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau berkenan kepada kami semuanya. Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari yang masih kecil sampai sudah orang tua. Biarlah mereka bersuka cita menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga dengan pemimpin umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membekali mereka dengan hikmat-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga mereka bisa memimpin umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, ampunilah dosa kami, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikian adalah renungan yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Horas.